Bab 6371, haruskah kita mencobanya? Lin Yuan menunjuk ke Dev, ini Dev, seseorang yang ditemukan guru dari surga ke-15. Dia bilang dia bisa membantu kita menggulingkan aliansi klan dewa. Zhao Tua membuka mulutnya, lalu tertawa terbahak-bahak, dia. Tingkat kedua alam dewa sejati. Dia menoleh ke arah Lin Yuan, ekspresinya seolah sedang menonton lelucon. Ketua, apakah Anda yakin tidak salah? Siapapun yang Anda pilih secara acak dari lembah bebas memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Apa yang bisa dia lakukan untuk kita? Menyajikan teh dan air untuk kita. Beberapa orang mengikuti mereka masuk ke aula, mereka semua adalah anggota kunci dari Free Valley. Seorang pria jangkung dan kurus, seorang dewa sejati tingkat 6, mengenakan jubah Taois berwarna abu-abu dan memegang kipas lipat di tangannya. Ia tampak sangat terpelajar. Seorang wanita parubaya, seorang true immortal tingkat 5, dengan 2 pedang pendek tergantung di pinggangnya, memiliki mata yang tajam. Ada juga seorang lelaki tua berambut abu-abu, yang kultivasinya berada di tingkat ke-7 alam abadi sejati. Dia bersandar di kusen pintu, menyipitkan mata sambil mengamati Dev. Mereka semua tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan Lao Zhao. Itu bukan tawa yang jahat, melainkan tawa yang terasa absurd. Seorang pemuda di tingkat kedua alam abadi sejati datang ke surga ke-16 untuk mengatakan bahwa dia ingin membantu mereka menggulingkan aliansi dewa. Ini seperti seekor semut yang mengatakan ingin membantu seekor gajah memindahkan gunung. Dev tidak tertawa. Dia menatap Zhao Tua, suaranya tenang, kau pikir seorang ahli alam abadi sejati tingkat 5 sekuat itu? Zhao Tua terkejut. Apa maksudmu? Dev memberi isyarat kepadanya, lakukan saja, gunakan seluruh kekuatanmu. Terjadi keheningan sesaat di aula, lalu wajah Zhao Tua menjadi muram. Dia tidak tahan diremehkan, terutama oleh seorang dewa sejati tingkat 2. Dia menyingsingkan lengan bajunya, tinjunya terkepal begitu erat hingga berbunyi retak. Nak, kalau aku memukulmu seperti ini, kau mungkin akan terbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Kamu tidak bisa memukulku. Zhao Tua berhenti membuang-buang kata. Dia melangkah maju, tinjunya diselimuti lapisan cahaya kuning kebumian, dan menghantam dada Dev. Gaya bela dirinya berbasis elemen tanah, berat, dan mantap, satu pukulan darinya bahkan dapat menembus tembok kota. Udara di aula bergetar akibat kekuatan pukulannya, dan peta di atas meja berdesir keras. Dev tidak menghindar. Dia bahkan tidak mengangkat tangannya. Dia hanya berdiri di sana, menyaksikan kepalan tangan itu semakin mendekat. Kepalan tangan itu berhenti 3 inci dari dada Dev. Bukan berarti Lao Zhao berhenti sendiri, dia hanya tidak mampu mengimbangi. Tinju yang ditinjunya terasa seperti menghantam dinding tak terlihat, dinding yang sangat keras dan tetap diam sepenuhnya. Pergelangan tangannya mati rasa akibat guncangan itu, dan otot-otot di lengannya gemetar, tetapi tinjunya sama sekali tidak mampu menembus sedalam 1 inci pun. Mata Zhao Tua membelalak tak percaya. Dia mengertakkan giginya dan mengerahkan lebih banyak kekuatan, menyebabkan cahaya kuning kecoklatan itu menjadi 2 kali lebih terang. Kepalan tangan itu tetap tak bergerak. Ini tidak mungkin. Suaranya sedikit bergetar. Dev menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengambil langkah kecil ke depan. Zhao Tua merasa seolah-olah ditabrak gunung dari depan. Ia terlempar ke belakang, terguling 2 kali di udara sebelum mendarat di pantatnya dan meluncur beberapa meter jauhnya, menabrak sebuah kursi di sudut ruangan. Aula itu menjadi sunyi. Pria jangkung dan kurus itu menutup kipas lipatnya, dan senyum di wajahnya menghilang. Wanita parubaya itu meletakkan tangannya di gagang pisau, matanya menjadi serius. Pria tua yang bersandar di kusen pintu itu membuka matanya, tidak lagi menyipitkan mata, tetapi menatap lurus ke arah Dev. Zhao Tua bangkit dari tanah, membersihkan debu dari pakaiannya, dan ekspresinya berubah dari terkejut menjadi tidak percaya. Dia menatap tinjunya, lalu ke arah Dev, mulutnya membuka dan menutup berulang kali sebelum akhirnya mengucapkan, kau benar-benar dewa sejati tingkat 2, brengsek. Dev tidak menjawab. Dia menatap pria jangkung dan kurus itu lalu bertanya, mau coba juga? Pria jangkung dan kurus itu ragu sejenak. Dia adalah seorang dewa sejati tingkat 6, 1 alam lebih tinggi dari Zhao Tua, dan dianggap sebagai tokoh terkemuka di lembah kebebasan. Jika aku merasa terintimidasi oleh seorang pemuda di tingkat kedua alam keabadian sejati, bagaimana aku bisa bergaul di masa depan? Dia menyelipkan kipas lipat ke bagian belakang kerah bajunya, meregangkan pergelangan tangannya, dan berjalan menghampiri Dev. Saudara Dev, keahlianku adalah kecepatan, jadi berhati-hatilah. Sebelum selesai berbicara, dia menghilang. Ini bukan jenis kemampuan menghilang yang lambat dan senyap, ini adalah kecepatan yang sangat cepat sehingga mata telanjang pun tidak dapat mendeteksinya. Hanya bayangan buram yang tersisa di aula, melesat dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri seperti hantu. Dev berdiri diam, tanpa berkedip sedikit pun. Seorang pria jangkung dan kurus muncul di belakang Dev dan menunjuk ke bagian belakang lehernya. Pukulan jari ini membawa kekuatan spiritual yang tajam, cukup untuk menembus lempengan baja. Senyum puas sudah terukir di wajahnya, berpikir bahwa meskipun jari ini tidak bisa menjatuhkan Dev, setidaknya akan membuatnya mundur beberapa langkah. Namun ketika jarinya menyentuh bagian belakang leher Dev, ia merasa seolah-olah menyentuh kehampaan. Bukan berarti ujung jari meleset, melainkan seluruh energi spiritual di ujung jari lenyap, seolah ditelan oleh sesuatu.
Leher Dev tetap diam sepenuhnya, bahkan kulitnya pun tidak bergeming. Senyum pria jangkung dan kurus itu membeku. Dia menunjuk lagi, dan perasaannya tetap sama. Dia menunjuk lagi, tetapi tetap tidak ada respons. Dev berbalik dan menatapnya. Apakah itu cukup? Pria jangkung dan kurus itu menelan ludah, dengan cepat mundur 2 langkah, lalu menangkupkan kedua tangannya sambil berkata, cukup, cukup. Saudara Dev, kau punya kemampuan yang bagus. Bibir wanita parubaya itu berkedut saat menyaksikan adegan ini. Dia adalah dewa sejati tingkat 5, setara dengan Zhao Tua, dan mahir menggunakan pedang ganda. Awalnya dia ingin mencoba, tetapi setelah melihat apa yang terjadi pada Lao Zhao dan pria jangkung kurus itu, dia memutuskan untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri. Dia menurunkan tangannya dari gagang pisau dan mundur setengah langkah. Pria tua yang tadinya bersandar di kusen pintu itu menegakkan tubuhnya. Dia memutar lehernya, lalu perlahan berjalan mendekati Dev. Anak muda, namaku Pak Tuasu, dan aku adalah seorang dewa sejati tingkat 7. Suaranya serak, seperti amplas yang digosokkan ke tanah. Dia menguasai teknik berbasis api dan memiliki temperamen buruk. Jika kau tidak bisa menanganinya, katakan saja. Dev menatapnya dan berkata, silakan. Su tua berhenti bersikap sopan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola api merah menyala mengembun di telapak tangannya. Api itu sangat panas sehingga udara di sekitarnya mulai terdistorsi, dan tepi peta di atas meja mulai melengkung. Orang-orang di aula mundur, sebagian mengipas-ngipas diri dengan tangan, sebagian lainnya menggunakan energi internal mereka untuk melawan panas. Awas! Tetua Su menamparkan dengan telapak tangannya. Kobaran api merah tua berubah menjadi ular berapi, memperlihatkan taring dan cakarnya saat menerkam Dev. Kemanapun ular api itu lewat, udara akan terbakar, menghasilkan serangkaian suara berderak. Kekuatan serangan telapak tangan ini beberapa kali lebih kuat daripada gabungan kekuatan Zhao Tua dan pria jangkung kurus itu. Dev menatap ular api itu, senyum tipis teruk di bibirnya. Dia mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya terentang, telapak tangan menghadap ular api. Ular api itu menyerang telapak tangannya. Kemudian, ular api itu menghilang. Bola itu tidak terhalang, juga tidak tersebar, melainkan, seolah-olah tersedot masuk, menghilang tanpa suara ke telapak tangan Dev. Api merah menyala, beserta seluruh energi spiritual yang terkandung di dalamnya, ditelan oleh telapak tangan Dev, tanpa meninggalkan percikan api sedikitpun. Bab 6372, Penjara Black Rock. Pupil mata Su tua menyempit. Dia telah memelihara apinya selama ribuan tahun dan belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Nyala apinya tidak padam, melainkan habis terbakar. Rasanya seperti kobaran apinya telah bertemu dengan kobaran api tingkat yang lebih tinggi, dan dia sepenuhnya ditekan, dilahap, dan diasimilasi. Apimu, suara Su tua sedikit bergetar, api jenis apa ini? Dev menarik tangannya, api kacau. Ekspresi Su tua berubah. Dia tidak bergerak lagi, melainkan mundur 2 langkah dan membungkuk dalam-dalam kepada Dev. Saya buta dan tidak menyadari kebesaran Anda, Tuan Dev. Mohon maafkan saya. Aula itu menjadi sunyi senyap. 3 ahli dari peringkat ke-5, ke-6, dan ke-7 alam abadi sejati, yang masing-masing lebih kuat dari sebelumnya, tidak mampu menahan satupun gerakan dari Dev. Selain itu, Dev tidak melancarkan serangan dari awal hingga akhir, dia hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka memukulinya. Tingkat kekuatan ini tidak dapat diukur dengan akal sehat. Ekspresi Lin Yuan tampak rumit. Dia tahu tuannya tidak akan berbohong kepadanya, tetapi melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri masih terasa agak tidak nyata. Seorang pemuda di tingkat kedua alam abadi sejati berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan seorang kultivator di tingkat ke-7 alam abadi sejati menyerangnya dengan segenap kekuatannya, namun bahkan ujung pakaiannya pun tidak robek. Jika ini sampai terungkap, seluruh surga ke-16 akan terguncang. Ada yang mau mencoba lagi? Dev melihat sekeliling. Tidak ada yang berbicara. Zhao Tua menundukkan kepalanya, wajahnya memerah. Pria jangkung dan kurus itu mengeluarkan kipas lipat dan memasukkannya kembali, mengulangi hal ini beberapa kali. Wanita parubaya itu menyilangkan tangannya dan berpura-pura melihat peta di dinding. Su tua sudah mundur keluar kusen pintu, tangannya di belakang punggung sambil menatap langit. Lin Yuan menarik napas dalam-dalam dan berjalan menghampiri Dev. Aku akan melakukannya. Semua orang di aula menengadah menatap Lin Yuan. Zhao Tua membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menutupnya kembali. Kipas lipat milik pria jangkung dan kurus itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tangan wanita parubaya itu kembali bertumpu pada gagang pisau. Su tua menjulurkan kepalanya dari luar kusen pintu, matanya membulat seperti lonceng tembaga. Lin Yuan berada di puncak peringkat ke-8 alam abadi sejati, ahli nomor 1 di lembah kebebasan, dan orang terkuat di seluruh pasukan perlawanan. Dia mengembangkan teknik yang murni, yang sangat kuat dan ganas, dengan setiap pukulan dan tendangan membawa kekuatan yang mengguncang bumi. Dia jarang bertindak sendiri, karena tidak ada seorang pun di seluruh lembah bebas yang mampu menahan 3 gerakannya. Kepala suku, apakah Anda akan pergi sendiri? Zhao Tua tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lin Yuan mengabaikannya. Dia menatap Dev dengan ekspresi serius. Dev, aku tidak akan menahan diri. Dev mengangguk. Tidak perlu tinggal. Lin Yuan berhenti berbicara. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya.
Cahaya itu bukanlah cahaya suci para dewa, melainkan kekuatan yang lebih murni dan lebih dahsyat, seperti matahari yang menyala-nyala, seperti guntur. Suhu di aula seketika naik beberapa derajat, peta di atas meja mulai berasap, dan debu di dinding berhamburan dengan cepat. Zhao Tua, pria jangkung dan kurus itu, wanita parubaya itu, dan Su Tua semua orang menahan napas. Mereka belum pernah melihat Lin Yuan seserius itu. Dahulu, Lin Yuan hanya akan menepis lawan dengan lambaian tangannya, tetapi kali ini, dia mengumpulkan kekuatannya dan menganggap lawannya dengan serius. Cahaya keemasan itu semakin terang dan semakin menyilaukan, hingga seluruh aula bermandikan cahaya keemasan. Lin Yuan memukul dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan emas itu menghantam dada Dev dengan kecepatan kilat, merobek udara dan mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Jejak telapak tangan itu dipenuhi dengan rune yang padat, setiap rune mengandung energi yang murni, cukup untuk menghancurkan sebuah gunung kecil menjadi debu. Dev tidak menghindar. Dia bahkan tidak mengangkat tangannya. Dia hanya berdiri di sana, memandang jejak telapak tangan berwarna emas itu, senyum tipis teruk di bibirnya. Energi ungu yang kacau menyembur dari tubuhnya, mengembun menjadi perisai cahaya tipis di depannya. Perisai cahaya itu sangat tipis, hampir transparan, tetapi cahaya ungu mengalir melewatinya, cahaya yang tenang dan dalam, seperti danau tanpa dasar. Jejak telapak tangan berwarna emas itu menghantam perisai cahaya. Tidak ada ledakan, tidak ada suara keras. Jejak telapak tangan itu seperti seekor lembu lumpur yang memasuki laut di hadapan kekuatan kekacauan, ia langsung ditelan, diserap, dan lenyap. Perisai cahaya itu tetap diam sepenuhnya, dan Dev berdiri terpaku di tempatnya, bahkan ujung bajunya pun tidak berkibar. Aula itu sunyi senyap. Tangan Lin Yuan masih terangkat di udara, dan ekspresi wajahnya berubah dari serius menjadi terkejut. Jejak telapak tangannya, serangannya yang bertenaga penuh, cukup untuk membuat siapapun di bawah peringkat ke-9 alam abadi sejati terpental. Namun Dev bahkan tidak bergerak. Mulut Zhao Tua terbuka begitu lebar hingga bisa dimasukkan kepalan tangan. Pria jangkung dan kurus itu menjatuhkan kipas lipatnya ke tanah dan lupa mengambilnya. Tangan wanita parubaya itu terlepas dari gagang pisau, dan dia membeku. Su Tua masuk dari luar kusen pintu, menatap lurus ke arah Dev, sambil bergumam sendiri. Tangan Bing Wuhen gemetar. Dia tahu Dev kuat, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Dev bertarung secara langsung. Seorang kultivator alam abadi sejati tingkat 2 puncak mampu menahan serangan penuh dari kultivator alam abadi sejati tingkat 8 puncak tanpa mengalami luka sedikitpun. Ini bukan sekadar kekuatan, ini luar biasa. Mata Bing Fenghan membelalak kaget, dan dia hampir menjatuhkan tombak es di tangannya. Jiang Xuelan memperhatikan sosok Dev yang menjauh, senyum tipis teruk di bibirnya. Dia telah menyaksikan pertempuran Dev selama 3 hari 3 malam dengan Judgment Venerable di surga ke-15, melihatnya membunuh 5 kultivator klan Dewa Alam atas seorang diri dengan pedangnya, dan melihatnya menghancurkan mata-mata menjadi debu menggunakan asal ruang. Namun setiap kali dia melihatnya melakukan sesuatu, dia tetap terkejut. Dev menarik kembali perisai cahaya dan menatap Lin Yuan, apakah itu cukup? Lin Yuan terdiam untuk waktu yang lama. Dia perlahan menurunkan tangannya, dan cahaya keemasan di telapak tangannya perlahan menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya, lalu tersenyum. Senyum itu mengandung kepahitan, kelegaan, dan lebih banyak lagi emosi yang tak terlukiskan. Cukup, suaranya sedikit serak. Tuan benar, kau memang orang yang kami butuhkan. Zhao Tua mengambil kursi yang jatuh dari tanah, duduk di atasnya, dan memegang kepalanya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, seorang alam abadi sejati tingkat 2, dia mampu menahan serangan telapak tangan pemimpin dengan kekuatan penuh. Aku telah menyia-nyiakan ribuan tahun hidupku. Pria jangkung dan kurus itu membungkuk untuk mengambil kipas lipat, membukanya dan menutupnya berulang kali, ekspresinya seolah sedang bermimpi. Saat aku menyentuh lehernya dengan jariku, semua kekuatan spiritualku lenyap. Semuanya hilang, kau mengerti. Rasanya seperti tubuhnya adalah jurang tak berdasar yang menelan semua kekuatan spiritualku. Wanita parubaya itu akhirnya melepaskan tangannya dari gagang pisau. Dia bersandar ke dinding dan menghela napas panjang. Untungnya aku tidak pergi. Kalau tidak, aku pasti akan sangat dipermalukan. Su Tua berjalan menghampiri Dev dan membungkuk dengan hormat. Tuan Dev, saya telah berlatih teknik berbasis api selama 3000 tahun dan mengira saya telah mencapai tingkat yang tinggi. Tetapi setelah melihat api kekacauan Anda hari ini, saya menyadari bahwa selalu ada tingkat yang lebih tinggi untuk dicapai. Saya mengagumi Anda, saya mengagumi Anda. Dev membantunya berdiri sambil berkata, Tuan Su, Anda terlalu baik. Lin Yuan berjalan ke meja dan menunjuk ke sebuah tanda di peta. Aliansi ilahi memiliki 3 penjara utama di surga ke-16, yang menampung puluhan ribu kultivator non-ilahi. Orang-orang ini termasuk pejuang perlawanan, petani liar yang tertangkap, dan para penyintas dari klan-klan yang dimusnahkan. Mereka diperlakukan seperti budak di penjara, dan banyak yang meninggal setiap hari. Jarinya menyentuh tanda merah itu. Ini adalah penjara terdekat dengan Freedom Valley, namanya penjara Blackrock. Penjara ini menampung setidaknya 500 kultivator manusia. Kami ingin menyelamatkan mereka, tetapi para penjaga penjara terlalu kuat. Kepala penjara adalah seorang dewa sejati tingkat 8, dengan ribuan kultivator ilahi di bawah komandonya, dan penjara itu dikelilingi oleh batasan-batasan kuno. Kami mencoba 3 kali, dan gagal ketiga kalinya. Banyak orang meninggal. Dia mendongak menatap Dev.
Guru berkata kau bisa membantu kami. Jika kau bisa membantuku menyelamatkan orang-orang itu, aku akan mempercayaimu. Bab 6373, sengaja ditangkap. Dev menatap penanda merah di peta, berhenti sejenak, lalu bertanya, berapa banyak orang yang kita butuhkan? Lin Yuan terdiam sejenak, apa? Berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk menyelamatkan orang-orang itu? Dev menatapnya. Berapa banyak orang yang rencananya akan kau bawa? Lin Yuan berpikir sejenak, setidaknya 200 orang. Terlalu banyak penjaga di penjara. Kita butuh seseorang untuk menahan mereka, seseorang untuk menerobos pembatasan, dan seseorang untuk menyelamatkan orang-orang. Dev menggelengkan kepalanya. Kita tidak butuh 200 orang. Aku, Jiang Suelan, dan Bing Wuhen saja sudah cukup. Lin Yuan mengerutkan kening. 3 orang. Apa kau gila? Itu penjara klan dewa, dengan ribuan penjaga, termasuk sipir peringkat ke-8 alam abadi sejati. Aku tahu. Dev menyela, tetapi jika kalian membawa 200 orang, akan terlalu banyak keributan, dan kalian akan ketahuan bahkan sebelum mendekati penjara. 3 orang adalah target yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mudah untuk menyusup. Dia menatap Lin Yuan, suaranya tenang. Anda hanya perlu memberitahu saya tata letak penjara, jadwal shift penjaga, dan kelemahan dari langkah-langkah keamanannya. Serahkan sisanya kepada saya. Lin Yuan menatap matanya dan terdiam lama. Ia melihat banyak hal di mata itu, kepercayaan diri, tetapi bukan kesombongan, ketenangan, tetapi bukan ketidakpedulian, tekad, tetapi bukan impulsif. Baiklah, Lin Yuan mengangguk. Aku akan memberimu petanya. Tapi kau harus berjanji padaku satu hal. Menjelaskan. Kembali hidup-hidup. Dev tersenyum dan berkata, baiklah. Malam itu, Dev, Jiang Suelan, dan Bing Wuhen meninggalkan lembah bebas dan menuju penjara batu hitam. Bing Suer dan Bing Fenghan tetap tinggal di lembah bebas, menunggu kepulangan mereka. Lin Yuan berdiri di pintu masuk lembah kebebasan, menyaksikan ketiga sosok itu menghilang ke dalam malam, dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Tuan, apa latar belakang orang yang Anda cari ini? Gumamnya. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara angin yang bertiup melalui lembah, ratapan yang menyayat hati, yang seolah menceritakan sebuah kisah. Di belakangku, lampu-lampu Freedom Valley berkelap-kelip di malam hari, seperti langit berbintang kecil. Cahaya-cahaya itu menampung ribuan orang yang diburu, diusir, dan ditindas oleh para dewa. Mereka menemukan rumah di sini, rumah di mana mereka tidak perlu bersembunyi, tidak perlu takut, dan tidak perlu menundukkan kepala. Namun Dev tahu bahwa rumah ini tidak cukup aman. Selama aliansi dewa masih ada, selama penjara-penjara itu masih ada, dan selama tatanan 16 surga masih dikendalikan oleh para dewa, rumah ini akan selamanya tetap menjadi pulau terpencil, selalu berisiko tank. Jadi dia akan dipenjara di Black Rock Prison. Bukan untuk membuktikan diri, atau untuk memenangkan kepercayaan Lin Yuan, tetapi karena orang-orang yang dikurung di penjara itu juga berhak mendapatkan rumah. Itu saja. Penjara Black Rock bahkan lebih menakutkan daripada yang digambarkan Lin Yuan. Dev, Jiang Suelan, dan Bing Wuhen berbaring telentang di sebuah bukit yang berjarak 30 mil, menatap gunung batu hitam itu. Terdapat 2 kali lipat jumlah kultivator protos di menara pengawas dibandingkan yang tertera di peta, dan jumlah tim patroli telah meningkat dari 3 menjadi 5. Beberapa mayat lainnya tergeletak di tiang kayu di luar gerbang besi, darah mereka masih basah dan berkilauan merah gelap di bawah sinar bulan. Tidak bisa masuk. Bing Wuhen berkata dengan suara rendah, dengan sedikit rasa frustrasi, patrolinya terlalu padat, dan ada pembatasan di mana-mana. Kita akan ditemukan sebelum kita mendekat. Dev tetap diam. Dia menatap ke arah penjara, pikirannya berkecamuk. Serangan langsung tidak akan berhasil, mereka hanya memiliki 3 orang, sementara musuh memiliki ribuan penjaga. Penyusupan sama sekali tidak mungkin, pembatasan dan patroli telah diperketat, mungkin karena prajurit bayangan telah memperingatkan mereka. Itu berarti hanya tersisa satu pilihan. Ayo kita langsung ke sana, kata Dev. Bing Wuhen terdiam sejenak. Apa? Jalan saja lurus ke sana. Biarkan mereka menangkap kita. Mata Bing Wuhen membelalak tak percaya. Kau gila. Itu penjara para dewa. Sekali masuk, kau tak akan pernah keluar. Kita bisa keluar. Dev menyela perkataannya, suaranya tenang, mereka tidak tahu siapa kita. Kekuatan kekacauanku dapat menyembunyikan aura kita, di mata mereka, kita hanyalah 3 kultivator sesat di peringkat kedua atau ketiga alam abadi sejati. Ditangkap dan dikurung di sel biasa sebenarnya lebih mudah daripada kita menerobos masuk dari luar. Jiang Suelan menatap Dev, terdiam sejenak, lalu mengangguk. Itu masuk akal. Tapi apa yang terjadi setelah kita masuk ke dalam? Pertama, temukan kultivator manusia yang dipenjara dan pemimpin mereka. Kemudian, lakukan terobosan dari dalam. Bing Wuhen membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika tatapannya bertemu dengan tatapan tenang Dev, ia menelan kata-katanya. Dia menggertakkan giginya. Baiklah, lagi pula, kau telah menyelamatkan hidupku, jadi aku akan ikut gila-gilaan bersamamu kali ini saja. Ketiganya berdiri dari bukit, tidak lagi menyembunyikan keberadaan mereka, dan berjalan dengan angkuh menuju penjara Black Rock. Para kultivator protos di menara pengawas langsung melihat mereka. Cahaya kemasan bersinar dari menara pengawas dan menyinari mereka bertiga. Alarm yang melengking berbunyi, gerbang besi terbuka, dan sekelompok kultivator ilahi bergegas keluar dan mengepung mereka. Berhenti, siapa di sana? Berani-beraninya kau menerobos masuk ke penjara Black Rock.
Kultivator ilahi terkemuka itu adalah seorang dewa sejati tingkat 6, dengan wajah dingin dan tegas, dan pedang panjangnya diarahkan ke tenggorokan Dev. Tatapannya menyapu ketiga orang itu, berhenti sejenak di wajah Jiang Xuelan, tetapi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dev mengangkat kedua tangannya, raut wajahnya menunjukkan ketakutan. Tuan, kami adalah kultivator pengembara yang tersesat dan tidak tahu di mana kami berada. Tersesat, kultivator suci itu mencibir. Penjara batu hitam adalah zona terlarang dalam radius 100 mil. Bagaimana mungkin kalian tersesat dan berakhir di sini? Kurasa kalian adalah mata-mata perlawanan. Tidak, Pak, kami benar-benar kultivator nakal. Cukup sudah omong kosong ini. Kultivator suci itu melambaikan tangannya. Geledah dia, tangkap dia. Kurung dia di sel biasa, dan kirim dia bekerja di tambang besok. Beberapa kultivator tingkat dewa bergegas mendekat dan menggeledah tubuh mereka dengan kasar. Dev telah menyembunyikan cincin penyimpanannya di ruang sementara yang diciptakan oleh kekuatan kekacauan, sehingga mereka tidak menemukan apapun. Pedang Dewa Es milik Jiang Xuelan juga disembunyikan di tempat yang sama. Hal yang sama berlaku untuk pedang es Bing Wuhen. Para kultivator suci hanya menemukan beberapa kristal yang pecah dan beberapa botol pil berkualitas rendah, yang semakin meyakinkan mereka bahwa mereka hanyalah beberapa kultivator miskin dan pemberontak. Bawa masuk. Ketiganya didorong dan diseret ke penjara Black Rock. Bagian dalam penjara Black Rock tampak bahkan lebih menyeramkan daripada bagian luarnya. Sebuah koridor panjang membentang di seluruh gunung, dengan sel-sel penjara di kedua sisinya, dan jimat penyegel ditempelkan pada pintu besi sel-sel tersebut. Koridor itu berbau busuk dan darah, alat-alat penyiksaan tergantung di dinding, dan tulang-tulang yang patah berserakan di lantai. Sel-sel biasa terletak di tengah penjara dan digunakan untuk menahan tahanan dengan karakter moral rendah dan kejahatan yang kurang serius. Ketiganya didorong masuk ke dalam sel besar, yang sudah berisi lebih dari selusin orang lain, semuanya manusia, berpakaian compang camping, kurus kering, dan bermata mati rasa. Gerbang besi itu tertutup, rantai-rantainya berderak. Jejak langkah para kultivator suci itu perlahan menghilang di kejauhan. Orang-orang di dalam sel itu mendongak menatap mereka, melirik mereka, lalu menundukkan kepala lagi. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bertanya siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Jika kamu tinggal di sini terlalu lama, kamu akan menjadi seperti ini, kamu akan kehilangan minat pada segala hal dan kehilangan harapan pada segala hal. Bab 6374 serahkan padaku. Dev duduk bersandar di dinding dan menutup matanya. Kekuatan kekacauan mengalir perlahan di dalam tubuhnya, dan kesadaran ilahinya menembus dinding sel, menyebar ke seluruh penjara. Dia perlu menemukan pemimpin para kultivator manusia yang dipenjara, dan mereka yang belum menyerah. Kesadarannya bagaikan ular tak terlihat, berkeliaran di lorong-lorong, melewati sel demi sel, merasakan kehadiran setiap orang. Sebagian besar dari mereka memiliki aura yang lemah, kekuatan spiritual mereka disegel, dan jiwa mereka ditekan, sehingga mereka tidak berbeda dari orang biasa. Namun, ada satu sel yang terasa berbeda. Sel itu berada di ujung koridor, dan pintu besinya memiliki 7 jimat penyegel yang ditempelkan, 2 kali lebih banyak daripada sel-sel lainnya. Ada seseorang yang terkunci di dalam, yang tingkat kultivasinya adalah tingkat ke-7 dari alam abadi sejati. Meskipun dia disegel dan ditekan, auranya masih jauh lebih kuat daripada tahanan lainnya. Dev menghafal lokasi sel tersebut. Dia merasakan keberadaan makhluk itu untuk beberapa saat lagi, dan setelah memastikan bahwa tidak ada individu yang lebih kuat, dia menarik kembali indera ilahinya. Dia membuka matanya dan menatap wajah-wajah hampa di dalam sel, perasaan yang tak bisa dia gambarkan dengan tepat muncul di dalam dirinya. Orang-orang ini dulunya adalah petani, dan mereka pernah memiliki rumah sendiri, keluarga sendiri, dan impian sendiri. Namun sekarang, mereka hanyalah ternak yang dipelihara oleh para dewa, menunggu untuk diperas hingga kering hingga tak tersisa nilai terakhirnya. Semuanya, Dev memulai, suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Tidak ada yang merespons. Beberapa orang bahkan tidak mendongak. Namaku Dev, dan aku dari luar. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Ada keheningan sesaat di dalam sel, lalu seseorang tertawa. Tawa itu terdengar getir, seolah mengejek kenaifan Dev. Bawa kami keluar dari sini. Seorang pria parubaya mengangkat kepalanya, bekas luka membentang dari dahi hingga dagunya di wajahnya, matanya kosong. Apakah kau tahu di mana ini? Penjara Black Rock, salah satu dari 3 penjara besar klan dewa. Tidak ada seorang pun yang masuk ke sana yang pernah keluar hidup-hidup. Sebelumnya tidak ada, kata Dev. Akan ada di masa depan. Pria parubaya itu menatapnya, terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Anak muda, aku sudah berada di sini selama 300 tahun. Aku telah melihat banyak sekali orang sepertimu, datang dengan penuh percaya diri, berbicara tentang melarikan diri, berbicara tentang pemberontakan, sekarang tulang-tulang mereka masih tergantung di tiang kayu di luar gerbang besi. Dev tidak membantah. Dia berdiri dari tembok, berjalan ke gerbang besi, dan mengulurkan tangan untuk meraih rantai di gerbang itu. Kobaran api yang kacau menyembur dari telapak tangannya, seketika melelehkan rantai dan membakar jimat penyegel hingga menjadi abu. Orang-orang di dalam sel itu semuanya mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Mata mereka membelalak, mulut mereka ternganga, dan rasa kebas di wajah mereka digantikan oleh ketersen Jing'an. Pria parubaya itu berusaha berdiri, kakinya lemas dan hampir jatuh, hanya berhasil menstabilkan diri dengan berpegangan pada dinding. Kau bisa memecahkan segelnya.
Dev berbalik dan menatap mereka. Sudah kubilang, aku di sini untuk menyelamatkan kalian. Dev tidak terburu-buru membuka semua sel. Dia perlu menemukan pemimpinnya terlebih dahulu, mengembangkan rencana, dan menentukan penempatan pasukan serta langkah-langkah pengendalian di penjara tersebut. Dia meninggalkan Bing Wuhen dan Jiang Xuelan di dalam sel dan berjalan sendirian menyusuri koridor menuju sel yang ditempeli 7 jimat penyegel. Koridor itu panjang, dan sel-sel di kedua sisinya menampung berbagai macam orang. Di sana ada manusia, manusia setengah hewan, iblis, dan bahkan beberapa hantu. Mereka semua terkejut melihat Dev berjalan di koridor, karena tahanan biasa tidak diperbolehkan berjalan di koridor. Dev berjalan ke sel dan berhenti. 7 jimat penyegel di gerbang besi itu berkilauan dengan cahaya keemasan dalam kegelapan, dan rantainya 2 kali lebih tebal daripada rantai di sel biasa. Dia mengulurkan tangan dan meraih rantai-rantai itu, tetapi api yang berkobar melelehkannya, dan jimat-jimat penyegel itu terbakar menjadi abu satu persatu. Gerbang besi itu terbuka. Di dalam sel penjara, seorang lelaki tua duduk di sudut. Rambutnya beruban, wajahnya tampak tua, dan ia mengenakan jubah abu-abu yang compang camping. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-7 alam abadi sejati, tetapi ditekan oleh sebuah segel, dan auranya sangat lemah. Matanya terpejam, seolah-olah dia sedang tidur, atau mungkin sedang berpikir keras. Siapakah kau? Lelaki tua itu tidak membuka matanya, dan suaranya serak. Dev, dia berasal dari luar. Kelopak mata lelaki tua itu berkedut, dan perlahan ia membuka matanya. Mata itu tampak berkabut, tetapi jauh di dalam pupilnya terpancar cahaya-cahaya seseorang yang telah menanggung begitu banyak penderitaan namun tidak pernah menyerah. Dari luar, lelaki tua itu menatapnya, seorang anggota perlawanan. Dev mengangguk. Lin Yuan yang mengirimku. Tubuh lelaki tua itu tersentak hebat. Lin Yuan, dia masih hidup. Masih hidup, dia berada di Freedom Valley. Air mata lelaki tua itu langsung menggenang. Ia berusaha berdiri, berjalan ke arah Dev, meraih lengannya, dan suaranya bergetar, Lin Yuan. Dia masih hidup. Bagus, bagus. Dev membantunya berdiri. Senior, siapa nama Anda? Namaku Zhao Tishan. Aku seorang lelaki tua dari pasukan perlawanan, ditangkap dan dibawa ke sini 300 tahun yang lalu. Lelaki tua itu menyeka air matanya, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan diri. Kau datang sendirian. 3 orang. 2 lainnya berada di sel luar. 3 orang. Ekspresi Zhao Tishan berubah. Apakah kalian gila? Penjara batu hitam memiliki ribuan penjaga, dan kepala penjara adalah dewa sejati tingkat 8. Bagaimana mungkin kalian bertiga bisa menyelamatkan orang? Dev menatapnya. Aku punya cara, tapi aku butuh bantuanmu. Bantuan seperti apa? Katakan padaku, berapa banyak kultivator manusia yang ada di penjara? Di sel mana mereka berada? Siapa yang masih bisa bertarung? Siapa yang masih bisa bergerak? Zhao Tishan terdiam sejenak, lalu berbalik, berjalan ke dinding, dan menggambar peta sederhana di dinding dengan jarinya. Tata letak penjara, distribusi penjaga, lokasi pembatasan, dan klasifikasi sel semuanya telah ditandai. Total ada 537 kultivator manusia. Mereka ditempatkan di 12 sel di lantai 2. Jarinya bergerak melintasi peta, ada kurang dari 100 orang yang bisa bertarung. Mereka telah dipenjara terlalu lama, kekuatan spiritual mereka disegel, dan tubuh mereka telah hancur. Tetapi jika ada cara untuk memecahkan segelnya, mereka dapat memulihkan sebagian kekuatan mereka. Dev mengangguk. Aku bisa memecahkan segelnya. Kekuatan kekacauan dapat mengatasi semua segel. Mata Zhao Tishan berbinar. Kekuatan kekacauan. Kau memiliki kekuatan kekacauan. Ya. Zhao Tishan terdiam cukup lama, lalu menghela napas panjang. Pantas saja Lin Yuan berani mengirimu bagus, 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 dia mengucapkan, bagus, 3 kali berturut-turut, matanya semakin berbinar. Inilah rencananya. Dev berjongkok dan menunjuk peta di dinding dengan jarinya. Besok pagi, para kultivator ras ilahi akan membuka sel dan membawa kita untuk bekerja di tambang. Itulah satu-satunya kesempatan kami. Jumlah penjaga di tambang lebih sedikit daripada di penjara, dan medannya lebih terbuka, sehingga memudahkan kami untuk bergerak. Kamu bertugas menghubungi semua orang dan mempersiapkan mereka. Begitu aku memberi aba-aba, kita akan pindah bersama. Zhao Tishan mengerutkan kening. Ada juga pembatasan di tambang itu, dan seorang penjaga ditempatkan di sana. Kita tidak bisa mengalahkan dewa sejati tingkat 8. Serahkan urusan kepala penjara itu padaku. Zhao Tishan menatapnya dengan mata penuh kecurigaan. Seorang pemuda di tingkat kedua alam keabadian sejati yang mengklaim dapat menghadapi sipir penjara di tingkat ke-8 alam keabadian sejati terdengar seperti sebuah fantasi. Namun, metode yang digunakan Dev untuk memecahkan segel itu memang sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Bab 6375, mereka telah diselamatkan. Apa kamu yakin? Tentu. Zhao Tishan menggertakkan giginya. Baiklah, aku percaya padamu. Keesokan paginya, pintu besi sel itu dibuka. Para kultivator suci berdiri di koridor, cambuk di tangan mereka, berteriak dengan keras. Bangun, bangun, kalian semua, mulai bekerja. Satu persatu, para tahanan keluar dari sel mereka, membentuk barisan panjang, dan menuju keluar dari penjara. Tambang itu terletak di sebelah utara penjara, itu adalah tambang terbuka yang sangat besar.
Dasar lubang itu dipenuhi biji hitam, dan para penambang memukul bebatuan dengan beliung mereka, menghasilkan suara tumpul. Para kultivator tingkat dewa berdiri di sekitar tambang, pedang panjang di tangan mereka, mata mereka mengamati sekeliling seperti mata elang. Di titik tertinggi tambang, terdapat sebuah platform batu, di atasnya duduk seorang kultivator agung, sang penjaga, seorang dewa sejati peringkat ke-8. Dev ditugaskan ke bagian terdalam tambang, di mana ia bekerja bersama selusin tahanan lainnya. Dia mengambil beliung, membungkuk, dan memukul bebatuan, tetapi matanya tertuju pada pengamatan penempatan para penjaga di sekitarnya. Jumlah penjaga di tambang lebih sedikit daripada di penjara, tetapi tetap saja ada ratusan penjaga. Kepala penjaga duduk di tempat tinggi, mengawasi seluruh tambang, tidak ada hal aneh yang luput dari perhatiannya. Dev tidak terburu-buru. Dia sedang menunggu kesempatan. Pada siang hari, matahari berada di titik tertingginya, bersinar langsung ke dalam tambang, dan gelombang panas bergulir masuk. Para penjaga mulai berganti shift, dan kepala sipir memejamkan mata, seolah-olah hendak tidur siang. Dev meletakkan beliungnya, menegakkan tubuhnya, dan berjalan menuju tepi lubang tambang. Apa yang kau lakukan? Mundur. Seorang kultivator dewa berjalan ke arahnya sambil mengangkat cambuknya. Dev tidak berhenti. Dia berjalan menghampiri kultivator suci itu, mengulurkan tangan, dan meletakkan tangannya di dadanya. Api kekacauan menyembur dari telapak tangannya, dan sebelum kultivator itu sempat berteriak, dia telah berubah menjadi abu. Dev berbalik dan memandang semua orang di tambang. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Ayo kita lakukan. Zhao Tishan adalah orang pertama yang bertindak. Dia mengayunkan beliungnya ke arah kultivator suci di sampingnya, beliung itu mengenai kepala kultivator tersebut, menyebabkan darah berceceran. Dia mengambil kunci dari mayat biksu itu dan membuka belenggu di kakinya. Kekuatan spiritual yang terpendam melonjak di dalam tubuhnya, melepaskan aura seorang dewa sejati tingkat 7, menyebabkan udara di dalam tambang bergetar. Saudara-saudara, bunuh. 537 kultivator manusia tiba-tiba bangkit. Sebagian menggunakan beliung, sebagian menggunakan batu, dan sebagian lagi menggunakan tinju mereka saat menerjang para kultivator suci di sekitar mereka. Para kultivator ilahi itu lengah dan menjadi kacau. Namun, kepala penjara bereaksi dengan cepat. Dia berdiri dari platform batu, cahaya suci kemasan mengalir di sekelilingnya, dan tekanan dari seorang dewa sejati tingkat 8 menekan seperti sebuah gunung. Kau mencari kematian, teriaknya, sambil membanting telapak tangannya ke dalam ranjau. Jejak telapak tangan berwarna emas menutupi langit dan menghantam kerumunan orang. Dev berdiri di depan jejak telapak tangan itu. Dia menghunus pedang pembunuh naga, kekuatan kacau berwarna ungu mengalir di bilahnya, dan menebas ke bawah dengannya. Cahaya pedang ungu bertabrakan dengan jejak telapak tangan emas. Tidak ada ledakan, tidak ada suara keras. Jejak telapak tangan itu seperti kertas di hadapan kekuatan yang kacau, dan langsung terkoyak, ditelan, dan lenyap. Pupil mata sipir itu menyempit. Kekuatan kekacauan, kaulah yang membunuh Jin Lai. Dev tidak menjawab. Dia melangkah maju, meninggalkan bayangan ungu di kehampaan, dan seketika muncul di depan sipir penjara. Pedang pembunuh naga, yang diselimuti api ungu yang kacau, menusuk ke arah dada sipir penjara. Kepala penjara mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan cahaya suci, memadatkan perisai cahaya emas di depannya. Perisai cahaya memiliki 5 lapisan, yang masing-masing berisi hukum tertinggi para dewa. Pedang pembunuh naga menembus lapisan pertama dan hancur berkeping-keping. Lapisan kedua hancur berkeping-keping. Lapisan ketiga, keempat, dan kelima pedang pembunuh naga, seperti batang besi panas yang menembus mentega, diam-diam menembus kelima lapisan perisai cahaya tersebut. Wajah sipir itu memucat pasi. Dia mencoba mundur, tetapi pedang Dev terlalu cepat. Seberkas cahaya pedang berwarna ungu menembus dadanya, dan api yang kacau menyembur dari pedang itu, membakar tubuhnya. Tidak. Teriakannya hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Kepala penjara itu meninggal. Para kultivator ilahi di tambang itu sangat terpukul ketika melihat penjaga tambang terbunuh dengan satu tebasan pedang. Mereka menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri. Cahaya suci kemasan berhamburan dan menghilang di dalam tambang, seperti kunang-kunang yang terkejut. Zhao Tishan memimpin para kultivator manusia dalam pengejaran, membunuh para kultivator ilahi yang melarikan diri satu persatu. Cahaya ilahi biru es milik Jiang Suelan membekukan sekelompok kultivator ilahi menjadi patung es, sementara pedang es Bing Wuhen membelah kelompok lainnya menjadi 2. Dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, ratusan kultivator ilahi di tambang itu binasa. Dev berdiri di samping mayat sipir penjara, jubah birunya berlumuran darah kemasan. Dia memandang para kultivator manusia yang bersorak dan rekan-rekannya yang diselamatkan, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Ayo pergi, kembali ke Freedom Valley. 537 kultivator manusia berbaris dalam antrean panjang dan mengikuti Dev menuju lembah kebebasan. Kaki mereka masih terbelenggu, tetapi segel pada belenggu tersebut telah meleleh akibat api kekacauan Dev. Kekuatan spiritual mereka perlahan pulih, tubuh mereka secara bertahap menjadi lebih kuat, dan rasa kebas di mata mereka perlahan menghilang. Sebagian menangis, sebagian tertawa, sebagian berlutut di tanah dan mencium bumi, dan sebagian meraung ke langit. Zhao Tishan berjalan dengan mantap di samping Dev. Masih ada bekas air mata di wajahnya, tetapi matanya tetap bersinar. Tuan Dev,
ketika saya ditangkap 300 tahun yang lalu, saya pikir saya tidak akan pernah bisa keluar dari sini seumur hidup saya. Suaranya sedikit serak, aku tidak pernah menyangka akan selamat. Dev menatapnya. Untunglah kau masih hidup. Pulanglah dan istirahatlah dengan baik. Akan ada lebih banyak pertempuran yang harus dihadapi nanti. Zhao Tishan mengangguk. Mulai sekarang, hidupku sepenuhnya milikmu. Dev menggelengkan kepalanya. Itu bukan milikku. Itu milik umat manusia. Zhao Tishan terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ya, itu manusia. Di belakang mereka, 537 kultivator manusia berbaris panjang di bawah matahari terbenam, berjalan menuju arah lembah kebebasan. Bayangan mereka membentang sangat panjang, seperti 537 garis kehidupan yang dinyalakan kembali. Lampu-lampu Freedom Valley berkelap-kelip di kejauhan, seperti langit berbintang kecil. Cahaya-cahaya itu dulunya menjadi tempat berlindung bagi ribuan orang yang diburu, diusir, dan ditindas oleh para dewa. Mulai hari ini, jumlah itu telah berlipat ganda. Lin Yuan berdiri di pintu masuk lembah kebebasan, menyaksikan prosesi itu perlahan muncul di kejauhan, dan air mata menggenang di matanya. Mereka kembali. Dia bergegas maju dan memeluk Zhao Tishan erat-erat. Kedua lelaki tua itu berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Zhao tua, pria jangkung dan kurus itu, wanita parubaya, Su tua, dan semua orang dari lembah bebas berdiri di pintu masuk, memandang para kultivator manusia yang diselamatkan, mata mereka dipenuhi air mata. Berdiri di belakang kerumunan, Dev menyaksikan semua ini, berbagai macam emosi kompleks bergejolak di dalam dirinya. Dia berbalik dan melihat ke arah penjara Black Rock. Di sana, gunung batu hitam itu berdiri sunyi di bawah sinar bulan, seperti sebuah makam raksasa. Namun, tidak ada seorang pun yang masih hidup di dalam kuburan itu. Jiang Xuelan berjalan ke sisinya. Apa yang sedang kau pikirkan? Dev menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa. Ayo kita kembali. Keduanya berjalan berdampingan menuju Freedom Valley. Bab 6376, Mabuk. Free Valley belum pernah semeriah ini. Ruang terbuka di tengah lembah itu dipenuhi dengan meja dan kursi, yang dibawa oleh berbagai keluarga. Ukuran dan warnanya beragam, bahkan beberapa di antaranya kehilangan satu kaki dan ditopang dengan batu. Meja itu dipenuhi dengan tumpukan makanan dan stoples anggur. Makanannya tidak mewah, kebanyakan daging hewan panggang, kue dari biji-bijian kasar, dan acar sayuran, tetapi bagi orang-orang yang telah makan pakan babi di penjara Black Rock selama ratusan tahun, hal-hal ini lebih berharga daripada makanan lesat. Anggur ini diseduh oleh Free Valley sendiri, menggunakan biji-bijian suci dan buah-buahan liar yang tumbuh di lembah tersebut, difermentasi menggunakan metode tradisional. Rasanya kasar namun cukup kuat. Zhao Tishan duduk di meja utama, memegang semangkuk anggur di tangannya, yang masih gemetar. Bukan karena cedera, melainkan karena kegembiraan. Untuk pertama kalinya dalam 300 tahun, ia duduk di tempat yang terang dan terbuka sambil minum, dengan langit berbintang di atasnya, rekan-rekan senegaranya di sekelilingnya, dan tawa anak-anak yang bermain di kejauhan. Dia menyesap minumannya, dan air mata mengalir di wajahnya. Pak Zhao, kenapa kau menangis? Pak Zhao duduk di sebelahnya, menyeringai, wajahnya berkerut karena bekas luka. Di hari yang penuh sukacita seperti ini, seharusnya kita tersenyum. Zhao Tishan menyeka air matanya dan tersenyum. Ya, aku harus tersenyum. Aku bahagia. Zhao tua menuangkan anggur ke dalam mangkuknya hingga penuh, berdiri, dan mengangkat mangkuk itu ke arah Dev. Tuan Dev, saya, Zhao tua, buta akan kebesaran Anda dan berbicara kasar kepada Anda pada hari pertama. Semangkuk anggur ini adalah ucapan selamat untuk Anda, sebuah permintaan maaf. Setelah mengatakan itu, dia menengadahkan kepalanya dan menelannya sekaligus. Dev duduk di kursi utama, tersenyum, mengangkat mangkuknya, dan meminum semuanya. Zhao tua, kau terlalu baik. Dengan kekuatanmu, kau bahkan tidak bisa menembus energi pelindung batinku. Apa yang perlu kau minta maafkan? Wajah Zhao tua memerah padam, dan semua orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Pria jangkung dan kurus itu mengibaskan kipas lipat, tertawa terbahak-bahak hingga hampir menjatuhkan kipas itu ke dalam mangkuk anggurnya. Wanita parubaya itu menamparkan meja, tertawa terbahak-bahak hingga tak bisa berdiri tegak. Su tua mengelus janggutnya, tersenyum dengan mata menyipit, dan kerutan di wajahnya menyerupai bunga krisan yang mekar. Pria jangkung dan kurus itu berdiri, menutup kipas lipatnya, dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat kepada Dev. Saudara Dev, ketika aku menyentuh lehermu dengan jariku, semua energi spiritualmu lenyap. Rasanya seperti meninju kapas, tidak, bahkan lebih halus daripada kapas, seperti meninju udara kosong. Setelah bertahun-tahun berlatih, ini pertama kalinya aku merasa sangat frustrasi. Dia menuangkan anggur ke dalam mangkuknya. Untukmu, untuk kekuatanmu yang kacau. Dev meminum semangkuk lagi. Minuman keras itu sangat kuat, terasa membakar dari tenggorokan hingga perutku, tapi rasanya sangat enak. Wanita parubaya itu juga berdiri. Dia tidak banyak bicara, tetapi hanya mengangkat mangkuknya ke arah Dev lalu meminum semuanya dalam sekali teguk. Dev juga menghabiskan minumannya, mengangguk, lalu duduk. Su tua akhirnya berdiri, sambil memegang mangkuk anggunya, berjalan menghampiri Dev, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Dev, saya telah mengkultivasi teknik berbasis api selama 3000 tahun dan menganggap diri saya telah mencapai puncaknya. Melihat api kekacauanmu, aku menyadari aku hanyalah seekor katak di dalam sumur.
Mangkuk ini kupersembahkan untukmu, dan untuk api kekacauan itu sendiri. Ia menyelesaikan ucapannya dan meminum semuanya dalam satu tegukan, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Dev. Dev membantunya berdiri dan juga meminum anggur. Api Sutua sangat murni, hanya kurang sedikit kehalusan. Jika ada kesempatan di masa depan, kita bisa berlatih tanding secara persahabatan. Mata Sutua berbinar, dan dia mengangguk berulang kali. Lin Yuan duduk di sebelah Dev, dan tidak banyak bicara. Dia terus minum, mangkuk demi mangkuk, dan ekspresi wajahnya perlahan berubah dari serius menjadi rileks. Ketika guci anggur ketiga kosong, barulah dia berbicara. Dev, aku, Lin Yuan, belum pernah bisa diyakinkan oleh banyak orang sepanjang hidupku. Guruku adalah salah satunya, dan kau adalah yang lainnya. Suaranya agak serak, dan matanya merah. Bukan karena alkohol, melainkan karena emosi saya. Pasukan perlawanan telah berjuang di surga ke-16 selama bertahun-tahun, menderita begitu banyak kematian dan kesulitan, dan belum pernah bertempur dalam pertempuran yang begitu gemilang. 3 pria nekat memasuki sarang singa, menyelamatkan 537 orang, membunuh sipir penjara, dan menghancurkan sebuah penjara. Dia tidak pernah berani bermimpi tentang rekor seperti itu sebelumnya. Kamu tidak tahu seperti apa kehidupan yang telah kami jalani selama bertahun-tahun ini. Lin Yuan meneguk semangkuk anggur lagi, suaranya rendah dan dalam, kami bersembunyi di lembah kebebasan, takut keluar, takut menunjukkan wajah kami. Ketika patroli ras ilahi melewati pintu masuk lembah, kami bahkan tidak berani bernapas. Setiap operasi membutuhkan simulasi berulang, dan setelah setiap simulasi, simulasi lain dilakukan, karena takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Meskipun demikian, banyak dari kami tetap meninggal. Dia mendongak menatap Dev, air mata menggenang di matanya. Terakhir kali saat pelarian dari penjara, aku membawa 200 orang keluar, tetapi kurang dari 100 yang kembali. Mayat mereka tergantung di tiang kayu di luar penjara batu hitam, terpapar angin dan matahari. Tidak ada yang berani mengambilnya. Suasana di meja menjadi hening. Zhao Tua meletakkan mangkuk anggurnya, pria jangkung kurus itu menutup kipas lipatnya, wanita parubaya itu menundukkan kepalanya, dan Su Tua menghela napas. Dev tetap diam. Dia menuangkan semangkuk anggur untuk Lin Yuan. Lin Yuan mengambil mangkuk anggur, menyesapnya, dan melanjutkan, tapi kau berbeda. Kau datang, dan dalam 3 hari, kau menghancurkan penjara batu hitam. Kau membawa kembali ke 537 orang tanpa ada satu pun yang hilang. Dia meletakkan mangkuk anggurnya, menatap Dev dengan mata penuh kekaguman, dan berkata, Dev, aku, Lin Yuan, mengagumimu. Dev tersenyum. Ini bukan sepenuhnya hasil kerjaku. Tanpa peta yang kau berikan, tanpa kerjasama Zhao Tua di dalam, dan tanpa bantuan Jiang Xuelan dan Bing Wuhen, aku tidak mungkin bisa melakukannya sendiri. Lin Yuan melambaikan tangannya. Kau terlalu rendah hati. Aku memberimu peta, tapi kaulah yang masuk. Kaulah yang menemukan Zhao Tua, kaulah yang memecahkan segelnya, dan kaulah yang membunuh penjara. Kita semua menyaksikan itu. Zhao Tua menimpali dari samping, benar-benar. Tuan Dev, janganlah bersikap rendah hati. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun Freedom Valley mampu mengangkat kepala tinggi-tinggi seperti ini. Pria jangkung dan kurus itu, sambil mengipas-ngipas dirinya dengan kipas lipat, berkata sambil tersenyum, Saudara Dev, bagaimana tepatnya Anda mengembangkan kekuatan kekacauan Anda? Ajari kami, ya. Dev meliriknya. Tidak bisa dilatih, itu bakat. Senyum pria jangkung dan kurus itu membeku sesaat, lalu dia menghela napas. Bakat, itu tidak ada harapan. Aku tidak akan pernah mengembangkannya seumur hidupku. Semua orang tertawa lagi. Setelah beberapa gelas minuman, suasana menjadi semakin meriah. Seseorang mulai menyanyikan lagu manusia kuno. Melodi dan liriknya sudah kuno, tetapi semua orang yang hadir tahu cara menyanyikannya. Lagu itu bergema di lembah, dalam dan berlama-lama, seolah sedang menceritakan sebuah kisah. Beberapa orang mulai menari, bergandengan tangan di sekitar api unggun, langkah mereka tidak stabil tetapi penuh sukacita. Sebagian orang berpelukan dan menangis, lalu tertawa, kemudian menangis lagi. Zhao Tishan sudah minum terlalu banyak dan memegang tangan Dev, berbicara tanpa henti. Dia bercerita tentang masa baktinya di pasukan perlawanan, tentang di penjara Black Rock, dan bagaimana dia bertahan hidup di penjara. Dev mendengarkan, sesekali mengangguk, tanpa menyela. Dia tahu bahwa lebih baik mengatakan hal-hal ini dengan lantang daripada menyimpannya di dalam hati. Lin Yuan juga minum terlalu banyak. Dia menepuk bahu Dev, suaranya lantang. Dev, menurutmu apa yang sebaiknya kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita pergi ke 2 penjara itu? Dev menyesap anggurnya, lidahnya terbata-bata. Pergi. Kenapa tidak pergi? Menyelamatkan 1 orang sama dengan menyelamatkan 2 orang. Mari kita pergi besok. Mata Lin Yuan berbinar. Benarkah? Nyata. Dev meletakkan mangkuk anggurnya. Kita bisa menaklukkan penjara batu hitam, dan penjara-penjara lainnya tidak berbeda. Kepala penjara itu adalah alam abadi sejati tingkat 8, aku sudah membunuh. Lebih dari 1 orang. Jika ada beberapa lagi yang datang, aku akan membunuh mereka tanpa ragu. Bab 6377, memperkuat keamanan. Zhao Tua menimpali dari pinggir lapangan, Pak Dev hebat. Besok kita akan menaklukkan 2 penjara lainnya juga. Pria jangkung dan kurus itu, sambil mengipas-ngipas dirinya dengan kipas lipat, tersenyum begitu lebar hingga matanya menyipit. Sekarang aliansi Protoss tidak akan bisa tidur.
Wanita parubaya itu jarang tersenyum, dia mengangkat mangkuk anggurnya dan memberi isyarat kepada Dev. Su tua mengelus janggutnya dan mengangguk berulang kali. Lin Yuan berdiri, mengangkat mangkuk anggurnya, dan berteriak kepada semua orang, "Saudara-saudara, Tuan Dev mengatakan kita akan menyerbu 2 penjara lagi besok. Semuanya kembali dan beristirahatlah, hemat energi kalian, dan mari kita lakukan lagi besok." Sorakan riuh terdengar dari lembah. "Hidup Tuan Dev! Hidup umat manusia! Kalahkan Protoss!" Dev tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. "Istirahatlah. Kita punya urusan penting yang harus diselesaikan besok." Kerumunan itu berangsur-angsur bubar. Lembah itu menjadi sunyi, hanya api unggun yang masih menyala dan berderak. Dev duduk di dekat api unggun, menyaksikan nyala api menari-nari, dan senyum di wajahnya perlahan memudar. Jiang Suelan berjalan menghampirinya dan duduk. "Apakah kau terlalu banyak minum?" Dev menggelengkan kepalanya. "Bukan apa-apa, sedikit anggur ini tidak akan membuatku mabuk." "Jadi, apa yang baru saja kau katakan tentang akan menggerebek 2 penjara lagi besok, kau serius atau hanya bicara omong kosong sambil mabuk?" Dev menoleh menatapnya. "Aku serius. Masalah penjara batu hitam tidak bisa dirahasiakan terlalu lama, aliansi ilahi akan segera mengetahuinya. Daripada menunggu mereka memperkuat pertahanan, kita harus bertindak selagi kesempatan masih ada dan melakukannya sebelum mereka sempat bereaksi." Jiang Suelan terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apakah Anda yakin?" "Memiliki." Suara Dev terdengar tenang, "Tapi kita harus cepat. Kita akan berangkat besok pagi-pagi sekali." Jiang Suelan mengangguk. "Baiklah, aku akan pergi bersiap-siap." Dia berdiri, melangkah beberapa langkah, lalu berhenti tanpa menoleh ke belakang. "Dev, benarkah kau ingin mendirikan alam surgawi tanpa kelas dan di mana semua ras setara?" Dev terkejut. Dia ingat pernah mengatakan hal serupa kepada Yu Ying ketika dia berada di kerajaan Yuyue. Saat itu, dia baru saja menyelamatkan Xiao You, dan melihat anak itu berpegangan pada kakinya dan menolak untuk melepaskan diri, dia mendapat ide ini. Namun dia tidak pernah berpikir serius tentang bagaimana cara mencapainya, dia hanya merasa bahwa hal itu harus dilakukan. "Memang benar," katanya. Jiang Suelan tidak berkata apa-apa lagi dan pergi. Dev duduk di dekat api unggun, menatap nyala api, pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran. Alkohol itu mulai bereaksi, dan dia merasa sedikit pusing, tetapi dia tidak ingin tidur. Dia teringat pada Suyuki, pada cara dia berdiri di samping Ningxi, dan pada cara dia menoleh untuk melihatnya. Dia teringat Yunxi, bagaimana dia terluka di lubang api surgawi, dan bagaimana dia berdiri di tembok kota sambil berkata, "Kau harus kembali." Dia teringat pada Chu Tianxing, dan pada ucapannya, "Kau adalah harapan kita semua." Harapan. Kata ini terlalu berat, sangat berat sehingga terkadang dia merasa tidak sanggup menanggungnya. Namun dia tidak bisa melepaskannya, karena melepaskan berarti mereka yang percaya padanya akan kecewa, putus asa, dan kehilangan segalanya. Aula utama aliansi Protoss diterangi dengan terang. Wei Pengkun duduk di kursi utama, wajahnya muram seperti langit sebelum badai. Jari-jarinya mengetuk ringan meja, sekali, dan lagi, suara itu bergema di aula yang kosong seperti dentang lonceng kematian. Di hadapannya berlutut seorang kultivator tingkat dewa, gemetaran seutuhnya, dahinya menempel di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. Penjara batu hitam telah dirampok. Suara Wei Pengkun terdengar tenang, tetapi semua orang dapat mendengar kemarahan di balik ketenangan itu. Ya, pemimpin aliansi." Suara kultivator itu bergetar. Kepala penjara terbunuh, ribuan penjaga tewas, dan semua 537 tahanan diselamatkan. Jari Wei Pengkun berhenti. Siapa yang melakukannya? Dev. Dialah yang memiliki kekuatan kekacauan. Dia membawa 2 orang ke dalam penjara, bekerja sama dari dalam untuk menerobos dari dalam. Wei Pengkun terdiam lama sekali. Bayangan kelima pria itu terlintas di benaknya, wajah kapten yang dingin dan tegas serta tombak peraknya, keahlian pedang yang tajam dari pengguna 2 pedang, kekuatan dahsyat dari ahli pedang besar, gerakan licik dari pengguna cambuk dan ketepatan memanah dari pemanah. 5 orang, 5 kultivator kuat di peringkat ke-8 alam abadi sejati, sepenuhnya musnah di surga ke-15. Pengintai yang dikirimnya, Shadow, juga tidak kembali. Kini, penjara Blackrock juga telah hancur. "Dev," gumamnya, suaranya sangat lembut, tetapi setiap kata seolah keluar dari sela-sela giginya. Dia berdiri, berjalan ke peta bintang, dan melihat peta 16 langit. Penjara Blackrock, yang terletak di perbatasan antara wilayah timur dan utara, telah hancur. 2 penjara lainnya, satu di wilayah selatan dan satu lagi di wilayah barat, masih berada di bawah kendali para dewa. "Sampaikan perintahnya." Suaranya dingin. "Segera tingkatkan keamanan di penjara-penjara wilayah selatan dan barat. Aktifkan semua pembatasan dan gandakan patroli. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar tanpa perintah saya." "Ya." Kultivator itu berdiri dan berbalik untuk pergi. Dan satu hal lagi, Wei Pengkun memanggilnya, beritahu Jenderal Bayangan untuk membawa anak buahnya dan menjaga penjara wilayah barat. Jika Dev berani datang, pastikan dia tidak pergi hidup-hidup. Ekspresi kultivator itu sedikit berubah. "Tuan Pendekar Bayangan, Anda akan datang sendiri." Dev bukanlah orang biasa. Dia membunuh Jin Lai dan sipir penjara batu hitam. Kultivator biasa tidak bisa menghadapinya.
Suara Wei Pengkun terdengar tenang, sampaikan kepada prajurit bayangan bahwa dia ingin melihat orang itu hidup atau mati. Ya. Biksu itu berbalik dan pergi. Aula itu menjadi sunyi. Wei Pengkun berdiri di depan peta bintang, melihat lokasi penjara wilayah barat, dan terdiam untuk waktu yang lama. Dev, menurutmu apakah menghancurkan penjara Blackrock akan mengguncang fondasi aliansi dewa? Suaranya lembut, tetapi kilatan dingin terpancar di matanya, naif. Surga ke-16 adalah wilayah para dewa. Kau sendiri tidak bisa menggulingkannya. Dia berbalik, berjalan kembali ke singgasana, dan duduk. Jari-jarinya mulai mengetuk sandaran tangan lagi dengan ringan, sekali, dan sekali lagi. Suara itu bergema di aula, seperti semacam alat pengukur waktu kuno yang sedang menghitung sesuatu. Di luar jendela, 2 bulan, satu berwarna putih keperakan dan yang lainnya merah tua, tergantung tinggi di langit. Cahaya bulan menyinari kubah emas aula utama aliansi Protoss, memantulkan cahaya dingin dan membekukan. Ketika Shadow Warrior menerima perintah itu, dia sedang beristirahat dengan mata tertutup di perkemahannya di tepi hamparan es. Dia membuka matanya, menatap utusan itu, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Dev, menarik. Dia berdiri, mengambil tombaknya, dan berkata, mari kita pergi ke wilayah barat. Para kultivator ilahi di belakangnya dengan cepat berkumpul dan mengikutinya saat dia melaju menuju wilayah barat. Prajurit bayangan memimpin jalan, baju zirah hitamnya berkilauan dingin di bawah sinar bulan. Dia memutar tombaknya perlahan di tangannya, kilauan dingin ujungnya membentuk lengkungan perak di malam hari. Dev, jangan mengecewakanku, gumamnya. Bab 6378, Mencari Bantuan. Keesokan paginya, tepat saat fajar menyingsing, Freedom Valley masih diselimuti lapisan kabut pagi yang tipis. Udara pegunungan, yang membawa aroma rumput dan pepohonan, mengalir perlahan melalui celah-celah lembah. Bara api dari pesta semalam telah lama mendingin, hanya menyisakan beberapa gumpalan asap putih pucat yang melayang lembut di udara. Lembah itu belum sepenuhnya terbangun, hanya beberapa kicauan burung yang jernih terdengar sesekali dari kedalaman hutan lebat, memecah ketenangan pagi hari. Dev berdiri sendirian di tengah halaman, perlahan meregangkan otot-ototnya. Dia minum cukup banyak pada perayaan kemenangan semalam, menelan mangkuk demi mangkuk minuman keras. Minuman keras yang panas itu membakar dadanya. Jika itu adalah kultivator biasa, dia mungkin sudah pingsan dan tertidur, tak sadarkan diri. Namun bagi Dev, sedikit alkohol itu bukanlah apa-apa. Setelah kekuatan kacau di dalam tubuhnya beredar perlahan hanya selama 2 siklus, sebuah kekuatan yang lembut namun sangat mendominasi menjalar ke seluruh tubuhnya di sepanjang meridiannya. Kemanapun aroma alkohol yang tertinggal itu pergi, baunya langsung hilang, dan pikiran langsung menjadi jernih, tanpa meninggalkan sedikit pun rasa kantuk. Dia berdiri di sana, matanya sedikit terpejam, napasnya panjang dan teratur. Dengan setiap tarikan napas, ia menghirup energi spiritual langit dan bumi yang langka, yang perlahan berputar di sekeliling tubuhnya. Sesaat kemudian, Dev perlahan membuka matanya, kilatan ungu yang hampir tak terlihat berkelebat di dalamnya. Dia merentangkan tangannya dan perlahan mendorong tangannya ke depan, dan gumpalan kekuatan ungu yang kacau muncul dengan tenang di telapak tangannya. Kekuatan itu tidak setajam dan sejelas kekuatan spiritual biasa, tidak pula sepanas dan seganas api ilahi, dan tidak pula sedingin dan setajam es. Ia tenang dan lembut, namun membawa perasaan mendalam yang meliputi segala sesuatu dan menekan segalanya, seperti sungai berbintang yang telah tertidur selamanya, atau sungai bawah tanah yang mengalir tenang. Tampaknya lembut, tetapi sebenarnya ia mengandung potensi untuk menghancurkan dunia. Sebuah lingkaran cahaya ungu perlahan mengalir di telapak tangannya, di dalamnya samar-samar tampak pemandangan kabur yang mengingatkan pada awal waktu, misterius dan tak terduga. Dev sedikit memfokuskan pikirannya, merasakan kekuatan yang meluap di dalam tubuhnya. Dalam pertempuran penjara batu hitam, dia membunuh sipir penjara dewa sejati peringkat ke-8, memecahkan segel, dan menyelamatkan ratusan rekan senegaranya. Kultivasinya sendiri juga menjadi semakin stabil dalam pertempuran sebenarnya, dan kendalinya atas kekuatan kekacauan menjadi semakin mahir. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa itu masih jauh dari cukup. Aliansi Protoss memiliki fondasi yang kuat dan banyak tokoh berpengaruh. Namun, pencapaian mereka saat ini masih jauh dari cukup untuk menggoyahkan fondasi lawan. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki pelan dari luar gerbang halaman. Lin Yuan masuk dari luar. Matanya merah, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak tidur sepanjang malam. Kekhawatiran yang masih membekas terpancar di antara alisnya. Ia memegang sebuah mangkuk tanah liat besar dan kasar di tangannya, berisi sup linggu yang mengepul. Sup itu berwarna terang, dengan beberapa sayuran liar yang lembut mengapung di atasnya, dan aromanya sederhana namun menenangkan. Lin Yuan berjalan menghampiri Dev, dengan lembut menyerahkan mangkuk sup kepadanya, dan tidak berkata apa-apa. Dev mengambil mangkuk sup itu, merasakan kehangatan di ujung jarinya. Dia menundukkan kepala dan menyesapnya. Sup itu terasa lembut dan mengalir di tenggorokannya, membawa rasa manis khas linggu dan aroma ringan sayuran liar. Rasanya tidak terlalu enak, tetapi sangat menghangatkan perut. Sensasi hangat perlahan turun dari tenggorokan ke perut bagian bawah, menghilangkan rasa dingin yang masih terasa di pagi hari. Apa kabar? Dev meletakkan mangkuk sup dan berbicara pelan. Dia bisa merasakan bahwa ekspresi Lin Yuan hari ini berbeda, dan itu jelas bukan sekadar sapaan pagi biasa. Lin Yuan mengangguk, tetapi tidak langsung mendongak. Dia hanya berjalan ke tangga dan berjongkok.
Ia memeluk lututnya dengan kedua tangan, meringkuk seperti bola, dan tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan tidak tahu bagaimana harus berbicara, sangat berbeda dari pemimpin pasukan perlawanan yang tenang dan tegas di masa lalu. Keheningan menyebar di seluruh halaman. Angin pagi berhembus, menyebabkan beberapa daun yang gugur berputar lembut. Setelah sekian lama, Lin Yuan perlahan berbicara, suaranya sedikit serak dan dipenuhi dengan pergumulan yang hampir tak tersembunyikan. Semalam kau bilang kita harus melanjutkan pelarian dari penjara hari ini dan juga menghancurkan 2 penjara klan dewa yang tersisa. Setelah aku kembali, aku memikirkannya sepanjang malam. Dev bergumam setuju dan menunggu dengan tenang apa yang akan terjadi. Lalu saya merasa bahwa ini tidak pantas. Lin Yuan akhirnya mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata merah dengan lingkaran hitam samar di bawahnya, yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak tidur sepanjang malam dan kelelahan. Aliansi Protoss memiliki informasi yang lengkap. Mustahil bagi mereka untuk merahasiakan peristiwa sebesar pembobolan penjara Blackrock, pembunuhan sipir penjara, dan penyelamatan ratusan tahanan. Saat ini, berita tersebut kemungkinan besar sudah sampai ke aula utama klan ilahi. 2 penjara lainnya pasti dalam keadaan siaga penuh, dengan semua pembatasan dicabut, penjaga digandakan, dan bahkan mungkin tokoh-tokoh berpengaruh secara pribadi mengawasi mereka. Dia berhenti sejenak, nadanya berat. Jika kita pergi sekarang, itu bukan keberanian, itu seperti berjalan ke garis tembak, itu sama saja dengan membuang nyawa kita. Dev meletakkan mangkuk kosong di tangannya dan menaruhnya di anak tangga batu di sampingnya. Dia menoleh untuk melihatnya, ekspresinya tenang. Kau tidak mengatakan itu tadi malam. Tadi malam di dekat api unggun, Lin Yuan mengangkat gelasnya dan berteriak dengan penuh semangat, menyatakan bahwa ia akan mengikuti Dev untuk menyerbu penjara klan dewa dan memberantas ketidakadilan. Suasana sangat antusias, dan semua orang terhanyut oleh semangat itu. Lin Yuan tersenyum getir, senyum yang bercampur dengan rasa tak berdaya dan mencemooh diri sendiri. Saya benar-benar bahagia dan gembira. Dalam 300 tahun terakhir, pasukan perlawanan kita belum pernah merasa begitu berjaya. Wajar untuk minum-minum, terbawa suasana, dan mengucapkan beberapa kata heroik. Dia menghela napas pelan, suaranya rendah, tapi aku adalah pemimpin perlawanan, bukan orang gegabah yang hanya peduli bersenang-senang. Aku mungkin bahagia, tapi aku tidak boleh kehilangan akal sehatku, dan aku tidak boleh kehilangan tanggung jawabku. Nyawa setiap orang dari ratusan orang di Freedom Valley berada di tangan saya. Kita telah kehilangan terlalu banyak saudara kita selama pelarian penjara terakhir, kita tidak mampu mengambil risiko yang tidak perlu lagi. Serangan cepat dan dahsyat lainnya, jika gagal, akan membawa kehancuran total bagi seluruh Freedom Valley. Aku tidak mampu mengambil risiko, dan aku tidak mampu kalah. Setelah mendengarkan, Dev tidak membantah, tetapi hanya duduk di tangga di samping Lin Yuan, berdiri berdampingan dengannya. Tangga batu itu terasa agak dingin, membawa aroma embun pagi. Pandangannya melayang ke kedalaman lembah, di mana perbukitan dan hutan lebat terbentang di kejauhan, sebuah pemandangan yang tenang dan damai. Namun ia tahu bahwa ketenangan ini sangat rapuh dan dapat hancur kapan saja oleh kuku besi para dewa. Lalu menurutmu apa yang sebaiknya kita lakukan? Tanya Dev dengan lembut. Lin Yuan kembali terdiam. Bibirnya sedikit mengerucut, alisnya berkerut, dan buku-buku jarinya sedikit memutih karena kekuatan yang dia gunakan, yang jelas menunjukkan bahwa dia sedang bergumul di dalam hatinya. Dia merenungkan masalah ini sepanjang malam, setiap jalan penuh dengan duri, dan setiap pilihan membawa risiko yang sangat besar. Setelah sekian lama, ia perlahan berbicara, suaranya rendah dan tegas, kami butuh bantuan. Kita tidak cukup. Jumlah orang di lembah bebas yang benar-benar mampu bertempur hanya beberapa ratus, dan sebagian besar dari mereka adalah orang tua, lemah, perempuan dan anak-anak, dan hanya sedikit yang ahli. Penjara Blackrock berhasil pada serangan sebelumnya berkat 2 faktor serangan mendadak dan kehadiran Anda. Namun, menghadapi pasukan Protoss yang sepenuhnya siap, pasukan kecil kita sama sekali tidak mampu menandinginya. Bab 6379, Klan Roh. Dev sedikit mengangkat alisnya, di mana kita akan menemukan bantuan. Di ke-16 surga ini, umat manusia lemah dan tak berdaya, seperti anjing liar, diburu oleh para dewa di mana-mana. Ras lain ada yang tunduk kepada para dewa atau tetap terisolasi. Siapa yang bersedia mengambil risiko menyinggung aliansi dewa dan mengulurkan tangan membantu? Lin Yuan perlahan mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada deretan pegunungan yang luas, bergelombang, dan jauh di sana. Pegunungan itu menjulang tinggi ke awan, dengan pepohonan purba yang menjangkau langit, diselimuti kabut, dan tersembunyi jauh di dalamnya terdapat rahasia dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Matanya memancarkan campuran kompleks antara kekaguman dan ketidakpastian, seolah-olah dia sedang menceritakan rahasia yang telah lama terkubur. Ada ras lain yang tersembunyi di surga ke-16. Suatu ras yang tidak sepenuhnya ditindas atau dimusnahkan oleh para dewa. Mereka hidup terpencil di pegunungan dan hutan sepanjang tahun, tanpa kontak dengan dunia luar. Para dewa mencari kemana-mana, tetapi sangat sulit menemukan tempat persembunyian mereka yang sebenarnya. Sekalipun mereka kadang-kadang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, mereka enggan untuk terjebak di dalamnya, apalagi melancarkan serangan skala besar untuk menumpasnya. Jantung Dev berdebar kencang, mengapa? Karena ras ini cinta damai dan tidak berkonflik dengan dunia. Lin Yuan menjelaskan, mereka tidak pernah memulai konflik, memperluas wilayah, menjarah sumber daya, atau menginginkan kekuasaan, sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi kekuasaan para dewa.
Para dewa mempertimbangkan untung rugi dan memutuskan bahwa daripada mengerahkan pasukan besar untuk menyerang wilayah yang tidak menguntungkan, akan lebih baik untuk membiarkannya saja dan menutup mata selama penduduknya tidak menimbulkan masalah. Kilatan cahaya muncul di mata Dev, ras apa? Perlombaan roh. Lin Yuan merendahkan suaranya, nadanya solemn, seolah-olah dia sedang mengungkapkan rahasia yang bisa mengguncang seluruh surga ke-16. Sebagian orang juga menyebut mereka klan tanaman roh. Mereka bukanlah makhluk hidup dari daging dan darah, juga bukan mereka yang berubah dari binatang melalui kultivasi, melainkan, mereka adalah roh yang lahir langsung dari energi spiritual langit dan bumi. Pohon-pohon purba, berusia ribuan tahun, menyerap esensi matahari dan bulan, Ganoderma lucidum yang berusia 10.000 tahun menyerap energi gunung dan sungai, bunga dan tumbuhan langka, setelah melewati baptisan langit dan bumi. Akhirnya mengembangkan kesadaran, memadatkan tubuh fisik mereka, dan berubah menjadi manusia, membentuk ras mereka sendiri. Mereka bukan termasuk ras manusia, bukan pula para dewa, bukan pula ras iblis, bahkan bukan pula ras binatang. Mereka adalah kehidupan yang lahir dari langit dan bumi serta alam itu sendiri, roh-roh gunung dan hutan, dan jiwa-jiwa tumbuhan dan pepohonan. Dev sedikit terkejut mendengar hal ini. Dia sangat akrab dengan ras binatang buas, yang terdiri dari burung dan binatang yang mengembangkan diri menjadi manusia, dan banyak dari mereka memiliki bakat yang menakjubkan. Putri rubah yang pernah dia ajak bermain bernama Baikian. Wujud aslinya adalah seekor rubah, dengan kecantikan yang tak tertandingi dan pesona yang memikat. Ia pernah membuatnya gelisah dan menghantui mimpinya. Suatu ras utuh yang dapat dibentuk dari rumput, bunga, pohon purba, dan tumbuhan spiritual, dengan wilayah, aturan, dan tradisi sendiri, adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar atau lihat sebelumnya. Rasa ingin tahu muncul di hatiku. Apakah mereka sangat kuat? Tanya Dev langsung. Di dunia yang penuh persaingan ini, kekuatan adalah fondasi dari semua kerjasama. Lin Yuan mengangguk tanpa ragu, sangat kuat. Namun mereka bukanlah tipe prajurit yang kuat, tegas, dan kejam seperti yang mungkin Anda bayangkan. Ras roh tidak mahir dalam pertempuran langsung dan tidak mengembangkan teknik serangan mengamuk. Kekuatan mereka terletak pada persepsi, penyembuhan, dan formasi. Sebuah pohon ilahi kuno yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun telah mengambil wujud manusia. Akarnya dapat menyebar ke seluruh pegunungan. Dalam radius 1000 mil, tidak ada pergerakan angin, fluktuasi energi spiritual, atau sosok manusia yang dapat lolos dari persepsinya. Di hadapan mereka, hampir tidak ada kemungkinan serangan mendadak atau penyergapan. Seorang kultivator spiritual yang telah bertransformasi dari Ganoderma lucidum berusia 10.000 tahun dapat menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan daging dan tulang dengan setetes esensi primordialnya. Luka fatal biasa dapat disembuhkan dalam sekejap mata. Bahkan jika seorang kultivator terluka parah dan berada di ambang kematian, selama masih ada napas tersisa, ia dapat ditarik kembali secara paksa. Terlebih lagi, vitalitas mereka hampir abadi. Selama akar spiritual bawaan mereka tidak sepenuhnya hancur, bahkan jika tubuh fisik mereka hancur dan jiwa mereka tercerai-berai, mereka dapat menyusun kembali diri mereka sendiri dan perlahan pulih dengan mengandalkan esensi tumbuhan. Serangan biasa hanyalah luka ringan bagi mereka, bukan tulang. Dev mengangguk sedikit, setelah memperoleh pemahaman umum tentang klan roh. Ras seperti itu mungkin bukan yang terbaik dalam pertempuran langsung, tetapi sebagai sekutu, peran mereka tak tergantikan. Penginderaan dan peringatan dini, pengendalian formasi, serta penyembuhan dan pemeliharaan dapat sepenuhnya menutupi kekurangan pasukan perlawanan. Karena mereka begitu kuat, mengapa para dewa tidak sepenuhnya menekan mereka dan memusnahkan mereka sampai ke akarnya? Dev bertanya-tanya. Mengingat tirani dan keserakahan aliansi Protoss, mustahil bagi mereka untuk mentolerir keberadaan damai dari kekuatan pembangkang seperti itu. Lin Yuan mengangkat dua jari dan perlahan menjelaskan alasannya, ada dua alasan. Pertama, mereka bersembunyi terlalu baik. Sarang klan roh disebut alam kuno 10.000 roh, tersembunyi di hutan purba yang diselimuti oleh batasan kuno. Batasan-batasan itu misterius dan membentuk dunia tersendiri. Orang luar sama sekali tidak dapat menemukan pintu masuknya. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk masuk, mereka akan terjebak dalam labirin yang tak berujung dan tidak akan pernah bisa keluar. Selain itu, hutan purba adalah habitat asli ras roh. Mereka berkembang biak di hutan, dan bahkan anggota ras ilahi yang kuat pun tidak akan mendapatkan keuntungan, sebaliknya, mereka akan dengan mudah menderita kerugian besar. Kedua, tidak ada keuntungan yang bisa diraih. Ras roh pada dasarnya acuh tak acuh terhadap keuntungan duniawi, mereka tidak menambang sumber daya, menempa senjata ilahi, menciptakan ramuan, atau menimbun kekayaan. Mereka bergantung pada energi alam langit dan bumi untuk bercocok tanam, hidup dari tanah dan air, hampir tidak memiliki apapun kecuali tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup. Bangsa Protoss, setelah mengerahkan pasukan besar dan menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk menaklukkan wilayah ini, tidak akan mendapatkan apapun selain masalah, sehingga ini menjadi upaya yang merugikan. Oleh karena itu, dalam aturan aliansi dewa, ras roh adalah satu-satunya ras non-dewa yang tidak termasuk dalam daftar ras yang akan diserang. Bukan berarti kita tidak ingin menghilangkannya, hanya saja menghilangkannya akan merepotkan dan tidak ada manfaatnya, jadi sebaiknya kita biarkan saja mereka berjalan sesuai alurnya. Dev mengerti. Dia terdiam sejenak, lalu menatap Lin Yuan, kalau begitu, apakah mereka bersedia membantu kita? Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Lin Yuan langsung berubah sangat muram, seolah diselimuti kesedihan.
Alisnya, yang tadinya sedikit rileks, kembali mengerut rapat, dan nada bicaranya menjadi semakin berat. Ini bagian yang paling sulit. Ras roh, sangat tidak ramah terhadap ras manusia. Dev sedikit mengerutkan kening, mengapa? Ras roh hidup terpencil di pegunungan dan hutan, dan tidak memiliki konflik langsung dengan ras manusia, jadi bagaimana mungkin ada permusuhan? Lin Yuan menghela napas dalam-dalam, suaranya dipenuhi rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Saat kau berkelana di alam bawah dan alam surgawi, kau pasti pernah melihat hutan yang telah ditebang habis-habisan dan gunung-gunung spiritual serta urat-urat yang telah digali, bukan? Dev mengangguk. Jalan kultivasi pada dasarnya adalah tentang menjarah sumber daya langit dan bumi. Ramuan spiritual, kayu spiritual, dan rumput spiritual adalah bahan-bahan kelas atas untuk alkimia, pembuatan senjata, dan pembentukan susunan. Sudah umum bagi kultivator manusia untuk mencari bahan-bahan langka dan berharga di mana-mana untuk meningkatkan kultivasi mereka. Pohon-pohon kuno yang ditebang, jamur lingzi yang digali, serta bunga dan rempah eksotis yang dipetik, menurut pandangan kami, adalah sumber daya pertanian. Namun di mata ras elf, mereka adalah kerabat mereka yang belum lahir, anak-anak mereka, saudara mereka. Tanaman spiritual yang tak terhitung jumlahnya, bahkan sebelum mereka mampu membangkitkan kecerdasan mereka, ditebang, dipanen, dilebur, dan dimurnikan tanpa ampun oleh umat manusia, diubah menjadi pil, artefak magis, dan batu loncatan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Selama miliaran tahun, permusuhan berdarah ini telah terukir dalam-dalam di tulang dan darah ras roh. Mereka tidak membenci penindasan para dewa, juga tidak membenci invasi manusia buas, mereka hanya membenci keserakahan dan penjarahan manusia. Bab 6380, sebuah perjudian. Setelah mendengar itu, Dev terdiam. Dia ingat bahwa ketika dia berlatih di alam surgawi, untuk menembus tingkatan kemampuannya, dia juga pernah pergi ke pegunungan terpencil untuk memetik ramuan spiritual dan menebang pohon spiritual untuk alkimia dan pembentukan susunan. Pada saat itu, dia menganggapnya sebagai sumber daya biasa, sesuatu yang digunakan sesuai kebutuhan, dan tidak pernah terlalu memikirkannya. Sekarang, jika saya berada di posisi mereka, saya mengerti betapa menghancurkannya hal itu bagi ras roh. Oleh karena itu, ras roh membenci ras manusia, kata Dev perlahan. Ini lebih dari sekadar kebencian. Lin Yuan tersenyum getir, itu adalah kebencian yang terukir di tulang kami, dendam lama yang membentang selama ribuan tahun. Selama bertahun-tahun, pasukan perlawanan kami telah diburu oleh para dewa, melarikan diri kemana-mana, dan telah beberapa kali terdesak ke ambang keputusasaan. Ketika kami melewati wilayah ras roh, mereka tidak pernah menawarkan bantuan, dan mereka juga tidak pernah memanfaatkan kemalangan kami. Mereka hanya menutup pintu, mengisolasi diri dari dunia luar, dan menutup mata terhadap semua konflik antar manusia. Bagi mereka, manusia tidak berbeda dengan musuh. Dev berhenti berbicara dan hanya menatap pegunungan di kejauhan dengan tenang. Saat kabut pagi perlahan menghilang, sinar matahari menembus awan, menerangi pegunungan dan menyulut hutan yang tak berujung dengan cahaya kemasan. Angin berdesir melalui puncak pepohonan, menciptakan suara lembut seperti bisikan, seolah-olah tanaman yang tak terhitung jumlahnya sedang berbisik satu sama lain. Dalam hatinya, ia tahu bahwa menyatukan sekelompok orang yang membenci rasnya akan sangat sulit, bahkan hampir mustahil. Namun saat ini, Free Valley tidak punya jalan keluar. Karena marah, aliansi Protoss pasti akan melancarkan pembalasan yang dahsyat, yang tidak berdaya untuk dilawan oleh Free Valley. Begitu dikepung oleh pasukan Protoss, kehancuran adalah satu-satunya hasil yang menanti mereka. Tidak ada pilihan lain. Dev terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara, suaranya tenang namun tegas, di manakah alam kuno seribu roh. Lin Yuan tiba-tiba terkejut, menatapnya dengan tak percaya, kau akan pergi. Bagaimana kita akan tahu apakah mereka bersedia membantu jika kita tidak mencoba berbicara dengan mereka? Dev berkata dengan tenang, kamu harus mencoba segala cara untuk memiliki harapan. Duduk dan menunggu kematian hanya akan membawamu pada kehancuran. Ekspresi Lin Yuan berubah drastis, dan dia buru-buru mencoba membujuknya, apakah kau gila? Klan roh sangat membenci klan manusia. Jika kau pergi sendirian, apa bedanya kau dengan berjalan ke dalam jebakan? Alam kuno yang dihuni oleh banyak roh ini dipenuhi dengan batasan, labirin, dan formasi pembunuh, serta jebakan alami yang tak terhitung jumlahnya yang dibuat oleh ras roh, sehingga menjadikannya sangat berbahaya. Sebelum Anda bahkan mencapai komando tertinggi ras roh, Anda kemungkinan besar akan terjebak dan mati di hutan, atau bahkan terbunuh begitu saja. Menurutnya, ini sama saja dengan bunuh diri. Dev perlahan berdiri, kilatan kekuatan ungu yang kacau muncul di tubuhnya, auranya seteguh gunung. Kekuatan kacauku dapat melanggar semua hukum. Semua batasan dan formasi di dunia ini tidak berguna di hadapanku. Soal kebencian itu adalah dendam lama mereka terhadap seluruh umat manusia, bukan hanya terhadapku. Perjalanan saya bukan untuk balas dendam, atau provokasi, tetapi untuk membahas kerjasama dan mencari koeksistensi. Jika kita mencapai kesepakatan, itu akan menjadi yang terbaik, jika tidak, saya akan langsung berbalik dan pergi. Mereka tidak bisa menghentikan saya. Lin Yuan menatap mata Dev yang luar biasa tenang dan merasa terkejut. Tidak ada kesombongan atau kecemasan di matanya, hanya ketenangan yang tak terukur dan kepercayaan diri yang mutlak.
Dia teringat adegan semalam di mana Dev dengan santai memblokir serangan penuh kekuatannya, sikapnya yang tak terkalahkan saat dia menyerbu penjara batu hitam sendirian seolah-olah kosong, dan kekuatannya yang menakutkan dalam menekan para ahli alam abadi sejati hanya dengan lambaian tangannya. Mungkin orang ini memang benar-benar bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Mungkin dia benar-benar bisa menyelesaikan permusuhan abadi antara manusia dan roh, dan menemukan secercah harapan untuk Freedom Valley dan untuk seluruh umat manusia. Lin Yuan membuka mulutnya, tetapi kata-kata penangkal yang hampir keluar dari mulutnya akhirnya tertelan kembali. Ia mengeluarkan peta kulit binatang yang terlipat rapi dari sakunya. Peta itu sudah tua dan menguning, ditandai dengan gunung, sungai, ngarai, dan tempat-tempat berbahaya. Sekilas terlihat jelas bahwa itu adalah barang berharga yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun. Lin Yuan dengan lembut membentangkan peta di tanah dan menunjuk ke area yang dilingkari khusus di bagian terdalam utara. Alam kuno 10.000 roh terletak di bagian terdalam wilayah utara. Mulai dari sini, pergilah ke utara dan lewati hutan berkabut yang tak pernah hilang, dan Anda akan menemukan tepi luar kerajaan kuno. Pintu masuknya disegel oleh batasan kuno, dan hanya anggota klan roh yang dapat membukanya. Orang luar yang ingin masuk harus dikawal secara pribadi oleh seseorang dari dalam klan roh, jika tidak, mereka tidak dapat bergerak sedikit. Bagaimana kita bisa menemukan orang yang bisa membimbing kita? Tanya Dev. Di dalam hutan berkabut, tim patroli elf berpatroli sepanjang tahun. Lin Yuan berpikir sejenak dan berkata, jika kau kebetulan bertemu mereka, sebutkan identitas dan tujuanmu, dan kau mungkin akan dibawa untuk bertemu pemimpin klan. Tentu saja, kau juga bisa langsung diusir, atau bahkan ditangkap di tempat dan dipenjara. Semuanya tidak pasti. Dev membungkuk, mengambil peta dari tanah, dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya. Aku akan mencobanya. Begitu selesai berbicara, dia berbalik dan mulai berjalan keluar. Dev. Lin Yuan tiba-tiba berdiri dan buru-buru memanggilnya. Dev berhenti sejenak dan berbalik. Lin Yuan berbicara dengan hikmat, mengucapkan setiap kata dengan hati-hati, nama kepala klan roh adalah Qingwu. Bentuk aslinya adalah transformasi dari pohon pinus kuno yang telah hidup selama 100.000 tahun. Kultivasinya tak terukur. Konon, ia telah mencapai peringkat ke-9 dari alam abadi sejati dan hanya selangkah lagi menuju alam abadi emas. Dia eksentrik dan tertutup, pendiam, dan sangat tidak menyukai orang asing, terutama manusia. Berhati-hatilah dalam perjalananmu, jangan bertindak impulsif atau gegabah, dan selalu utamakan keharmonisan. Dev mengangguk sedikit, saya mengerti. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan melangkah keluar dari halaman. Jiang Xuelan sudah berdiri dengan tenang di luar gerbang halaman. Ia mengenakan pakaian sederhana, dengan postur tegak dan penampilan yang tenang dan menyendiri, seperti bunga plum di pegunungan yang tertutup salju, tak tersentuh oleh debu dunia. Jelas sekali, dia telah mendengar setiap kata dari percakapan yang terjadi di halaman itu. Dia tidak berbicara, tetapi hanya menatap Dev dengan tenang, tatapannya tenang, namun mengandung tekad yang tak terucapkan. Apakah kamu juga ikut? Tanya Dev. Jiang Xuelan mengangguk pelan, suaranya tenang namun tegas, kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Tak peduli apakah jalan di depan adalah jurang tak berdasar atau tempat berbahaya, dia akan mengikuti dari dekat, tak pernah meninggalkannya. Dev menatapnya, senyum tipis muncul di bibirnya. Dengan orang seperti itu di sisiku, aku tidak akan takut untuk pergi bahkan ke tempat yang paling berbahaya sekalipun. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi. Begitu mereka selesai berbicara, keduanya bergerak serentak, berubah menjadi dua garis cahaya yang melesat ke langit dan melaju menuju cakrawala utara. Kejadian itu begitu cepat sehingga lenyap dalam sekejar. Dalam cahaya pagi, Freedom Valley tampak semakin mengecil, perlahan menjadi buram, dan akhirnya menyusut menjadi titik, menghilang di kejauhan, seperti mimpi yang perlahan akan berakhir. Di mulut lembah, Lin Yuan berdiri sendirian. Dia menatap ke arah tempat Dev dan Jiang Xuelan menghilang, dan tetap tak bergerak untuk waktu yang lama. Angin gunung meniup jubahnya, membuat jubah itu berkibar dengan keras. Pikirannya kacau. Dia berharap Dev dapat berhasil membujuk klan roh untuk membawa bala bantuan yang kuat ke pasukan perlawanan, tetapi dia juga khawatir Dev akan membuat klan roh marah dan mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri, sehingga memperburuk situasi yang sudah genting. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Ratusan orang di Free Valley rapuh seperti lilin yang tertiup angin dalam menghadapi amukan dahsyat aliansi Protoss. Untuk bertahan hidup, untuk melanjutkan perlawanan, dan untuk memperjuangkan jalan keluar bagi umat manusia, kita harus mencari bantuan dari luar, kita harus mengambil risiko. Sekalipun harapannya tipis, sekalipun jalan di depan penuh dengan bahaya. Lin Yuan menarik napas dalam-dalam, tatapannya kembali mengeras. Dia berbalik dan berjalan kembali ke lembah. Terlepas dari hasilnya, dia akan melindungi tempat ini dan para warga negaranya yang tunawisma ini, dan menunggu Dev kembali. Bersambung.